Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Untuk yang belum kenal saya, kenalkan, nama saya Dwi Rohani. Saya mengajar di SMP Patra Dharma 2 untuk pelajaran IPA dan SMA Patra Dharma mengajar pelajaran fisika. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan materi kelas 7 yaitu pengukuran dan angka penting. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja simak penjelasannya. Nah, ini adalah materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang pengukuran. Bisa kalian lihat di sini. Jadi yang namanya pengukuran itu adalah sebuah kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi di sini ada 3 kata yang harus kalian garis bawahi. Yang pertama yaitu tentang besaran, kemudian ada alat ukur dan satuan. Kalian harus paham dulu nih apa yang namanya besaran. Jadi besaran ini adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Besaran ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam besaran. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah alat ukur. Setelah selesai saya menjelaskan besaran dan satuan, saya akan langsung menjelaskan alat-alat ukur yang biasa digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah satuan. Satuan yaitu adalah digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan sendiri memiliki syarat satuan internasional. Yang pertama, harus selalu tetap. Artinya, satuan itu tidak mudah dirubah-rubah atau tidak boleh dirubah-rubah. Jadi selalu yang digunakan nilainya tetap atau satuannya tetap. Yang kedua, bersifat internasional, artinya satuan itu harus bisa dipakai di semua negara di dunia, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di negara-negara lain pun satuan itu bernilai sama. Kemudian yang ketiga adalah mudah ditiru atau mudah digunakan oleh para penggunanya. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat satuan standar yang biasanya disebut sebagai SI atau standar internasional. Sekarang saya akan menjelaskan contoh-contoh alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu adalah alat ukur panjang. Jadi, alat ukur panjang ini jumlahnya banyak sekali. Yang paling sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah mistar atau penggaris. Bisa kalian lihat di sini. Jadi, fungsinya mistar atau penggaris ini adalah mengukur panjang. Nah, kemudian berikutnya ada lagi yang namanya roll meter. Kalau roll meter ini lebih panjang dari penggaris, kemudian satuannya juga bukan hanya sentimeter saja, ada yang dalam inch gitu ya. Nah, berikutnya ada jangka sorong. Jangka sorong ini fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam atau diameter luar sebuah cincin. Bisa juga mengukur ketebalan atau ketipisan benda-benda yang berbentuk bulat atau berbentuk kubus. Kemudian yang berikutnya ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda yang ukurannya sangat kecil. Karena mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian yang paling teliti. Nah, yang berikutnya ada yang namanya ampere meter. Ampere meter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai besar kecilnya kuat arus. Kemudian ada juga voltmeter yang digunakan untuk menghitung nilai tegangan. Kemudian ada ohmmeter dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kalau alat ukur waktu itu contohnya ada jam, kemudian ada stopwatch gitu ya. Nah, masih banyak contoh-contoh alat ukur lainnya yang bisa kalian dapati dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang angka penting. Bisa dilihat di sini, angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, kemudian angka penting itu dibagi menjadi 2. Nah, untuk selanjutnya nanti, angka pentingnya akan saya singkat dengan AP. Jadi, angka penting itu dibagi menjadi angka pasti dan angka taksiran. Biasanya angka taksiran ini berada di akhir yang berada di belakang desimal. Nah, kemudian cara menentukan angka penting juga tidak boleh sembarangan. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, berikut ini adalah aturan penulisan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 123,456.
Untuk info sedikit, jadi angka di belakang koma atau di belakang desimal itu semua bernilai satuan. Jadi menyebutkannya adalah 123,456. Nah, dari contoh ini maka angka pentingnya adalah berjumlah sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya, itu aturan yang pertama. Yang berikutnya, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 200,201. Maka jumlah angka pentingnya adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Kemudian yang ketiga, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contohnya ini 9,000, maka memiliki angka penting sebanyak 1, 2, 3, 4. Aturan yang berikutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya begini, 12,3000. Ini ada angka 0 yang terletak di sebelah angka bukan 0 setelah desimal, itu disebut angka penting. Maka angka pentingnya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu jumlah angka pentingnya. Kemudian yang berikutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contoh 25.000, maka memiliki angka penting sejumlah 1, 2. Nah, angka pentingnya hanya 2 kalau tidak ada terlihat tanda desimalnya. Kemudian yang terakhir, peraturan yang terakhir adalah angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contoh 0,0000234. Maka 0 yang di depan ini dianggap tidak penting. Maka yang dari contoh ini angka pentingnya berjumlah 1, 2, 3. Nah, inilah penjelasan penulisan aturan angka penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan contoh pengoperasian matematika. Jadi ini adalah ketentuan operasi angka penting. Dari yang pertama ini adalah tentang penjumlahan. Jadi 1,34 ditambah 0,125. Saya rasa semua juga sudah bisa ya cara pengoperasian penjumlahan angka-angka desimal. Nah, jadi ini langsung sudah ada saya tulis hasilnya. Nilainya adalah 1,465. Dalam pengoperasian penjumlahan ini itu memiliki satu angka taksiran, yaitu 5. Maka dari penjumlahan ini ya tadi, angka taksirannya berjumlah 1, yaitu yang paling belakang. Yang ini disebut sebagai angka taksiran. Maka untuk pengoperasian yang pertama ini, kalau hasilnya mau dituliskan 1,46, ini boleh. Ini sudah sesuai aturan. Jadi yang 1,465 mau dituliskan 1,46 silahkan. Itu untuk penjumlahan. Berikutnya, untuk yang pengurangan, kurang lebih sama dengan yang penjumlahan. Jadi ini ada 12,46 dikurang 1,2342. Hasilnya adalah 11,2258. Memiliki angka taksiran sebanyak yang ini 1. Jadi untuk
hasil dari sebuah penjumlahan atau pengurangan itu sebenarnya angka taksirannya paling banyak atau maksimalnya itu adalah 2. Nah sekarang karena ini di belakang koma ada 4 angka, boleh kita sebutkan angka taksirannya ada 2, yaitu 5 dan 8. Kalau yang penjumlahan tadi, ini kan hasil akhirnya itu memiliki 3 angka di belakang koma, maka angka taksirannya kita sebut 1, yaitu 5 di sini kan. Kalau yang ini di belakang koma ada 4 angka, maka kita ambil angka taksirannya sebanyak 2. Jadi penulisan akhirnya boleh ditulis 11,22. Gitu ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Yang berikutnya perkalian. Jadi 5,123 dikali 0,56 ini memiliki hasil 2,86888. Nah, untuk perkalian dan pembagian itu angka taksirannya boleh sampai 3. Jadi, ini angka taksirannya adalah 1, 2, 3. Yang 888 ini adalah angka taksiran. Untuk perkalian, penulisannya itu boleh dengan pembulatan. Nah, sekarang kita lihat yang 2 angka di belakang koma, nilainya adalah 86. Setelah 6 itu adalah angka 8 yang nilainya lebih dari 5. Kalau yang setelah angka 6 itu nilainya lebih dari 5, maka boleh dibulatkan ke atasnya. Nanti setelah ini saya tuliskan lagi aturan-aturan membulatkan bilangan. Bisa kita tuliskan 2,87. Nah, jadi yang 6 di sini berubah menjadi 7 karena sebelahnya 6 itu 8, angkanya lebih dari 5. Begitu ya untuk yang perkalian. Kemudian yang pembagian. Yang pembagian ini 1,275 dibagi 2,22. Hasilnya yang tertulis di sini. Nah, untuk pembagian minimal penulisan angka di belakang koma itu adalah 3 angka. Jadi kalau ini tadi ada banyak ya, ada lagi pembagian yang lebih banyak dari ini hasilnya, maka penulisannya adalah 0,574. Nah, seperti ini. Jadi minimal penulisan untuk pembagian di belakang koma adalah sebanyak 3 angka. Nah, jadi ini adalah aturan-aturan atau angka-angka taksiran yang biasa digunakan dalam operasi matematika. Nah, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan aturan-aturan pembulatan angka. Yang berikutnya ini adalah aturan pembulatan. Yang pertama, angka 5 atau lebih dibulatkan ke atas. Contohnya begini, saya tulis contohnya di sini ya. 2,589. Karena ini di sebelah angka 5 itu angkanya 8 lebih besar daripada 5, maka mau dibulatkan menjadi 2,59 bisa. Atau dari yang 2 angka ini kita bulatkan lagi menjadi 2,6. Ini juga bisa. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, angka kurang dari 5 dihilangkan. Kita ambil contoh yang kurang dari 5, 2, 3, 4. Seperti ini. Karena ini kurang dari 5, maka penulisannya menjadi 2, ini bisa. Gitu ya, itu aturan yang kedua. Kemudian yang ketiga, angkanya tepat sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Jadi kalau dia tepat 5, kita ambil contohnya begini. Yang ketiga, ini saya tuliskan di sini ya. 2,35. Kemudian ada lagi 2,25. Kita lihat lagi. Tadi dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil.
Ini angkanya ganjil, maka mau dibulatkan ke atas menjadi 2,4 ini boleh. Nah, yang berikutnya dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Nah, ini angka sebelumnya genap 2,25, maka dituliskan 2,2. Seperti ini. Ya, jadi ini adalah aturan-aturan pembulatan untuk operasi perhitungan dalam fisika dan juga bisa matematika. Mungkin ini saja yang saya jelaskan tentang materi pengukuran dan angka penting. Semoga kalian bisa memahami. Tapi jika memang masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.